Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Iwan Setiawan, perwakilan dari teman-teman nih dari kelompok 3, Mas, peserta Diklat CPNS 2021 dari Kota Banjar. Bermaksud untuk menanyakan beberapa pertanyaan perihal agenda tugas yang kami harus laksanakan. Perkenalkan, nama saya Triyono. Karena bawa kedinasan, saya kerja di dinas di Polsek Wanarja di unit reskrimnya, pangkat Bribka. Bhinneka Tunggal Ika kan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, serta agama dan kepercayaan maupun ras atau golongan, di mana semboyan tersebut harus kita junjung tinggi untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu jelas berbeda-beda tapi satu juga, artinya walaupun kita berbeda suku, agama, dan kepercayaan, tapi tetap kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang damai. Nah, itu kan udah jelas, berbeda-beda tetapi satu tujuan, dan merupakan semboyan dari negara Indonesia. Yang artinya kita menghargai keberagaman yang ada di negara kita, dan tidak ada negara manapun di dunia kecuali Indonesia yang keberagamannya dan toleransinya tinggi, bisa kondusif. Justru sangat baik sekali, dan itu berbanding lurus dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Tanggapan saya kaitan dengan keberagaman suku di Indonesia, sebenarnya itu merupakan anugerah. Artinya tidak semua bangsa punya keberagaman seperti di negara kita. Setidaknya hal tersebut tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi akar permasalahan di negara kita. Seharusnya patut kita syukuri terkait dengan keberagaman suku di negara kita. Dan kita semuanya harus menjaga keberagaman dengan cara saling menghormati. Apapun sukunya, kita harus saling menghormati. Begitu tadi, sebuah keberagaman yang notabene di Sunda antara Sunda dan Jawa itu kan kalau dari itu sering tidak akur dulunya gitu kan, tapi seiring berkembangnya zaman sekarang itu udah pluralisme gitu kan, jadi keberagaman tidak menjadi masalah gitu. Jadi suku Jawa dan suku Sunda bisa berbaur, berinteraksi dalam keseharian, menjaga perubahan dalam berbangsa dan bernegara. Itu sangat penting, jelas dalam kehidupan sehari-hari, terutama di zaman sekarang yang memang wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme terus dalam negara. Terkadang di era milenial sekarang anak-anak muda mulai ada yang tergerus gitu kan, karena perkembangan teknologi dan sebagainya. Jelas itu perlu ditumbuh kembangkan kembali khususnya generasi muda sekarang, karena dengan adanya wawasan kebangsaan dan negara, kita akan selalu mencintai kepada negara kita. Dan kalau ini harga mati kan. Sangat penting sekali dengan kita memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran upaya bela negara, tentunya untuk menumbuhkan jiwa cinta terhadap tanah air. Itu yang penting. Menurut saya kaitan dengan wawasan kebangsaan, terus kemudian kesadaran dalam upaya bela negara, menurut saya sangat penting, karena
kita sebagai penerus generasi muda harus punya hal tersebut untuk meneruskan cita-cita leluhur bangsa, leluhur pendahulu kita. Itu sih. Di sini saya sebagai anggota Karang Taruna ya di desa maupun di kecamatan, pemuda itu memang sosok yang menjadi generasi penerus itu. Salah satu dari tugas pokok Karang Taruna itu sudah ada dalam undang-undang juga, itu sebagai sosial kontrak salah satunya gitu kan. Terus menjembatani antara kaum muda dan kaum tua juga. Nah, terutama di desa itu Karang Taruna berperan penting dalam kepanjangtanganan dari pemerintahan desa juga, menghimbau masyarakat misalnya dalam gerakan gotong royong gitu. Terus kemarin juga waktu ada pembagian bansos gitu kan, BLT, Karang Taruna berperan di sana juga, ikut membagikan kepada warga gitu kan. Dan kegiatan-kegiatan yang lebih positif untuk menumbuh kembangkan sikap bela negara dan kewawasan kebangsaan kepada para pemuda yang ada gitu kan. Terkait dengan profesi saya di kepolisian, di undang-undang kita, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sudah diatur sih terkait dengan apa yang sudah dilakukan sebagai anggota kepolisian. Tentunya yang paling utama ya Harkantipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu sih contoh realnya, banyak sekali kegiatan kepolisian yang mencerminkan bela negara, dari mulai di jalan sampai penanganan tindak pidana dan sebagainya. Saya kira banyak sekali. Sebagai abdi negara atau sebagai PNS, tentunya kita harus taat dan patuh terhadap aturan dalam bekerja dan bekerja sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Larangan mudik merupakan kebijakan pemerintah. Hal tersebut menurut pandangan saya upaya pemerintah guna mengurangi memutus mata rantai COVID-19. Artinya ada beberapa upaya pemerintah terkait dengan pemutusan mata rantai COVID-19. Salah satunya pelarangan mudik. Terus terkait dengan pembukaan tempat wisata, mungkin pemerintah sudah sampai situ pemikirannya. Cuma dengan pelarangan mudik ternyata tempat wisata dibuka di luar perkiraan pemerintah sepertinya. Karena sektor wisata sebenarnya sudah satu tahun lebih mati suri. Mungkin upaya pemerintah seperti itu untuk memulihkan sektor wisatanya. Ternyata di luar dugaan keinginan masyarakat untuk wisata ternyata sangat tinggi. Akhirnya ya seperti ini. Gitu. Larangan mudik sudah tepat dan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait dengan tempat wisata yang dikerumuni oleh banyak wisatawan, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi dengan banyaknya kerumunan, pemerintah sudah berupaya menyetop atau memblokir tempat masuk ke pariwisata. Ada dua mata pisau. Saya kacamata dari warga, jelas itu menumbuhkan suatu kritik kepada pemerintah karena memang dinilai ada sedikit inkonsistensi dari kebijakan pemerintah gitu kan. Mudik dilarang tapi yang lainnya kayak kurang tegas gitu kan. Terus tapi dari kacamata yang lain bisa jadi yang pro gitu kan, pro pemerintah itu memang untuk kepentingan kita bersama juga, memang gitu kan, menjaga dari munculnya kluster-kluster baru dari COVID-19. Memang itu kembali kepada diri kita masing-masing juga menilai dan dari kebijakan tersebut jangan terlalu mengkritik yang tajam juga, tapi memang menyesuaikan saja kita. Untuk pemuda juga akan menyesuaikan, jadi memang mengkritik boleh,
Sebenarnya di dalam era pandemi ini orang berpikirnya lebih ke lah gitu kan buat sendiri gitu kan, mereka bergaji besar tapi kita ekonomi dari mana gitu. Nah itu yang sebenarnya yang lebih harus diperbaiki lah gitu sebelum pemerintah gitu. Menurut saya sangat kecil ya. Menurut saya sangat kecil. Di sisi lain warga negara kita sedang susah terkait dengan ekonomi, ternyata ada oknum yang memanfaatkan itu. Menurut saya sangat kecil. Artinya tidak sejalan dengan pemikiran warga negara yang ingin cepat pulih ekonominya, ingin cepat bangun dari keterpurukan akibat COVID-19. Sudah jelas bahwa korupsi itu musuh negara. Artinya siapapun yang melakukan korupsi harus ditindak dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu sangat disayangkan sosok Menteri Sosial yang awalnya memang digadang-gadang sebagai Menteri Sosial yang baik gitu kan, jadi batubara itu, cuman ya kembali dan itu manusia namanya juga, entah bagaimana ataupun karena apa gitu kan, suatu tindak kejahatan itu kan jatuhnya korupsi. Atau pengaku juga kan ada kesempatan gitu kan, mungkin juga gitu. Jadi dari mata hukum jelas bersalah gitu, karena korupsi dana bantuan sosial. Terus tuntutan dari masyarakat juga kan sesuai janji yang di awal, apabila ada 1 rupiah pun dalam bantuan sosial yang ada di korupsi kan itu hukumannya berat, bisa sampai hukuman mati. Nah mungkin kalau depannya masyarakat menunggu keputusan yang lebih berarti gitu kan, apakah tuntutannya itu sesuai dengan kebijakan di awal atau gimana gitu kan. Dan sebagai masyarakat biasa di bawah mungkin hanya berharapnya begitu, hukum ditegakkan secara tegas dan bantuan-bantuan yang lain disalurkan secara benar dan tepat. Berdasarkan hasil interview ketiga narasumber tadi, dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan upaya bela negara merupakan hal yang saling berkaitan, di mana upaya bela negara dapat dilakukan dan diaplikasikan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh menurut pekerjaan masing-masing profesi sudah dapat dikategorikan sebagai upaya seseorang dalam melaksanakan bela negara. Cinta tanah air sebagai wujud bela negara sudah terlaksana dengan adanya toleransi dalam menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan adat tanpa rasa fanatisme kedaerahan yang diwujudkan dalam menerima keberadaan masyarakat yang berbeda-beda suku di Kota Banjar, di mana mencerminkan juga nilai dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rela berkorban untuk bangsa dan negara sebagai wujud bela negara terlaksana dengan adanya kerelaan masyarakat untuk tidak mudik di kondisi pandemi seperti sekarang ini, karena merupakan perwujudan rela mendahulukan kepentingan umum dalam hal ini bangsa dan negara dibandingkan dengan keinginan pribadi. Korupsi merupakan hambatan dalam bela negara, yaitu melanggar nilai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesadaran masyarakat dalam menilai buruknya perilaku korupsi dana bansos yang telah dilakukan oleh mantan Menteri Sosial di tengah pandemi COVID-19 merupakan sebuah wujud kesadaran bahwa masyarakat kita sudah lebih mengerti dan memahami upaya bela negara seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas, di mana tidak menguntungkan dirinya sendiri, baik secara pribadi maupun untuk golongannya. Untuk itu, mari kita wujudkan upaya bela negara mulai dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri.